Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Minal aizin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kawan-kawan semuanya yang selalu stand di channel ini, nonton video ini, saya pribadi atas nama channel ini memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan yang salah ataupun perkataan yang nyinggung kawan-kawan semuanya ya. Jadi mohon dimaafkan, dan jika kawan-kawan mungkin memiliki kesalahan kepada saya juga bakal memaafkan kawan-kawan semuanya. Intinya kosong-kosong ya. Dan semoga kawan-kawan semuanya juga dijauhkan dari mara bahaya, kemudian dipermudah segala urusannya. Amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus, yaitu bagaimana sih kalau seandainya mbak atau mungkin teman mbak-mbak yang kerja di majikan yang sama mengabdi kepada majikan 10 tahun lebih, namun pengabdian tersebut sia-sia ya. Mungkin karena kesalahan sedikit, atau mungkin si majikan tidak pengen memberikan Anda long service, dan akhirnya ia ini berubah sikap terhadap PRT-nya. Nah, mbak-mbak mungkin pernah ngerasain seperti itu atau pernah di posisi seperti itu. Mungkin teman sampean yang pernah di posisi seperti itu. Nah, apa yang terjadi setelah majikan bersikap yang kurang baik walaupun mbak ini bekerja 10 tahun lebih di majikan tersebut. Nah, kita bakal membahas kasus kawan kita 14 tahun kerja, dan kemudian dia ini mau mencari majikan lagi, ternyata dia tidak bisa, visanya tidak turun. Nah, bagaimana tentang kisahnya? Kawan-kawan simak videonya sampai habis hanya di channel ini. Mbak-mbak sampun install Yurpe apa belum? Kalau sudah install, jadi ditunggu saja keuntungan banyak banget kalau Anda sudah menginstal Yurpe. Pertama, sering kali Yurpe ini memberikan hadiah bagi sampean-sampean yang pecinta atau yang setia kepada Yurpe, dan juga kuis-kuis buat Anda semuanya. Nah, jadi pantau terus sosial media Yurpe. Nah, bagi Anda yang belum, buruan cepat-cepat install Yurpe mbak, karena apa? Ada penawaran baru sampai dengan 30 April 2023. Yang pertama adalah gratis ongkir bagi pengguna baru Yurpe jika Anda ini memasukkan saldo melalui Circle K di seluruh wilayah Hong Kong. Kemudian yang kedua, gratis kirim bagi pengguna Yurpe untuk keluarga di tanah air atau transfer, yaitu ini berlaku sampai dengan 30 April 2023 tadi. Dan ingat, Yurpe itu mempermudah Anda untuk transfer uang sesama pengguna Yurpe dan juga bank. Bagi mbak-mbak yang di mana orang tua Anda atau anak Anda tidak memiliki bank, nah ini cocok banget untuk saling mentransfer atau memberikan kiriman ke tanah air. Cepetan mbak, dan install Yurpe sekarang juga. Mbak Eka kerja di majikan daerah Laciko sana selama 14 tahun, dan ia kerja di majikan tersebut ini ada majikan perempuan, majikan laki-laki, dan 2 anaknya yang umurnya lebih dari 15 tahun ke atas. Nah, Mbak Eka ini sudah sejak lama kerja di situ, namun sekali lagi tidak jaminan majikan tambah baik ya. Majikan nggak ramah, majikan cerewet. Nah, itu yang dirasakan Mbak Eka. Akhirnya Mbak Eka, karena majikan sudah tidak ramah dan cerewet, dan Mbak Eka juga bosen kerja di situ, ia ini selepas selesai kontrak terakhir, ia tidak pengen lanjut kerja di situ. Dan ia mengutarakan kepada majikannya kalau ia tidak pengen kerja lagi dan pengen pulang ke tanah air, pengen ngerawat orang tuanya. Dan majikan tidak mempermasalahkan ya. Akhirnya sampai hari H Mbak Eka mau keluar, ini semua hak-hak Mbak Eka ini diberikan kepada Mbak Eka. Yang pertama adalah karena ia bekerja 14 tahun tanpa ada masalah, maka majikan memberikan long service, yaitu sebesar 44.146 dolar ya. Jadi 44 ribuan.
Karena bagaimana kok bisa dapat, yaitu rumus dari long service itu adalah gajinya Mbak Eka per bulan, yaitu 4.730 dikali 2, kemudian tahun kerja dan dibagi 3, dapatlah ia 44.000 tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tiket kepulangan ya sampai ke Surabaya. Kemudian yang ketiga, uang jalan 100, dan yang terakhir adalah gaji 1 bulan, yaitu sebesar 4.730. Hak-haknya sudah dapat. Kemudian hari H tersebut Mbak Eka keluar dan Mbak Eka langsung menuju ke agensi yang terakhir ia cari majikan. Jadi Mbak Eka ini tidak berada di agensi yang lama. Jadi ia pindah agensi. Jadi Mbak Eka langsung menuju ke agensi yang baru. Mbak Eka itu sudah mencari majikan sejak lama ya. Jadi ketika ia keluar, dia ini sudah mendapatkan majikan dan ia tinggal menunggu visa di agensi yang baru. Nah, setelah itu Mbak Eka nunggu visanya nggak turun-turun. Akhirnya pihak dari agensi ini menanyakan ke imigrasi dengan nama Mbak Eka bla 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 ini, kenapa kok visanya nggak turun, padahal ia bekerja di majikan daerah Laci kok sana selama 14 tahun dan tidak ada istilahnya pertengkaran ya. Jadi si agensi menanyakan. Kemudian agensi ini bilang bahwa majikan Mbak Eka yang telah ia bantu selama 14 tahun ini memberikan keterangan, memberikan sebuah istilahnya adalah rekomendasi yang dimana bahwa PRT-nya yang bernama Eka bla 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 ini telah pulang ke Indonesia dan menerima uang sebesar ini. Karena ia pamit kepada saya pulang ke Indonesia, maka saya memberikan ia long service. Jadi itu yang menjadi perihal kenapa Mbak Eka ini tidak bisa turun visa di majikan terakhirnya tadi atau di majikan baru. Nah, dari situ si pihak agensi baru ini minta istilahnya adalah nego. Ya. Dan ia ini juga di dalam wawancara si agensi baru, dia berkata bahwa si PRT yang bernama Eka ini tidak bisa ngomong secara ibaratnya terus terang kepada majikannya yang lama kalau ia ini cari majikan yang baru. Karena ketika ngomong ini belum tentu dikasih. Jadi karena alasan itulah ia berbohong kepada majikannya yang lama biar ia ini diperbolehkan keluar. Nah, jadi karena alasan itulah akhirnya ya sudah melalui beberapa pertimbangan, kemudian dibantu oleh pihak agensi, Mbak Eka akhirnya lolos visa di majikan yang baru. Nah, dari kejadian seperti ini, sekali lagi apa yang dilakukan Mbak Eka saya juga tidak menyalahkan. Karena apa? Karena Mbak Eka juga tidak pengen ketika ia mau keluar ganti majikan yang baru, ia ini dicegah ya. Jadi dia tuh pengennya seperti itu, makanya ia berbohong walaupun ia telah kehilangan tiketnya ya, telah kehilangan tiketnya dan tiketnya hangus. Karena apa? Karena ia tidak pulang tadi, tapi Mbak Eka merelakan. Jadi dalam kasus ini yang kedua ya, ini karena Mbak Eka yang tidak meneruskan, seharusnya Mbak Eka kan tidak mendapatkan long service ya, karena ia yang memutuskan. Namun kalau majikan suka rela memberikan, ia dapat. Apalagi kalau majikan sudah ada istilahnya bukti tanda tangan majikan kesepakatan bahwa mau memberikan long service, itu bakal diberikan dan bisa dituntutkan. Masalahnya kan Mbak Eka kan tidak ada bukti ya, tidak ada bukti tersebut. Seharusnya Mbak Eka nggak dapat. Nah, hal itulah yang membuat
imigrasi menahan sementara aplikasi visa terbaru di majikan terbaru Mbak Eka. Jadi kawan-kawan, di dalam posisi seperti ini betapa pentingnya Anda ini minta bantuan ke agensi untuk ngurus visa ketika Anda ada masalah ya. Jadi rembukan sama agensi piye baiki. Jadi dari sini paham kan, kalau Anda pamit pulang tapi cari majikan lagi itu juga bisa menjadi masalah. Dan yang kedua, ini permasalahan adalah long service, padahal Anda tidak pulang seterusnya. Nah, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton video ini, nonton channel ini. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Pengetahuan ini channel Induri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.